Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Nats Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Pendahuluan. Saudara-saudara, kita semua ingin menunjukkan kasih kita kepada Allah. Tetapi bagaimana caranya? Apakah kita hanya perlu mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, ataukah ada yang lebih dari itu? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, kita menemukan jawabannya. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah bukti kasih kita kepadanya. Ada beberapa poin penting, bagian penting yang perlu kita simak bertalian dengan judul ini. Bagian 1, kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3a. Kasih kepada Allah bukanlah hanya perasaan, tetapi juga tindakan. Kasih kepada Allah bukanlah hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang apa yang kita lakukan. Kasih kepada Allah adalah tentang menuruti perintah-perintahnya. Bagian 2, perintah-perintah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3b. Perintah-perintah Allah bukanlah beban, tetapi anugerah. Perintah-perintah Allah bukanlah untuk membatasi kita, tetapi untuk membebaskan kita. Perintah-perintah Allah bukanlah untuk membuat kita merasa tidak mampu, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih seperti Kristus. Bagian 3, ketaatan sebagai bukti kasih. Ketaatan sebagai bukti kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3c. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah bukti kasih kita kepadanya. Ketaatan bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ketaatan bukanlah tentang berusaha untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi tentang menanggapi kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, ketaatan kepada perintah Allah adalah bukti kasih kita kepadanya. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Mari kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, bukan karena kita harus, tetapi karena kita ingin menunjukkan kasih kita kepadanya. Ya Allah yang baik dan penuh kasih,
terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Bantu kami untuk memahami bahwa ketaatan kepada perintah-perintah-Mu adalah bukti kasih kami kepadamu. Ampuni kami ketika kami gagal menuruti perintah-Mu, dan berilah hak kami kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Bantu kami untuk tidak melihat perintah-perintah-Mu sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang membawa kami lebih dekat kepadamu. Isilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat menuruti perintah-perintah-Mu dengan sukacita dan kesungguhan hati. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, Raja Bapa dan Allah kami, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang hal indah, yakni ketaatan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Ajar kami taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan sebagai bukti kami, kasih kami kepada Tuhan. Biar kami menuruti perintah-perintah-Mu. Dan kami tahu perintah-Mu tidak berat, tidak sukar untuk diikuti. Tapi perintah-Mu berikan kami kebebasan untuk melakukan hal baik, benar dan mulia. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Hamba berdoa bagi semua kami mendengarkan siaran program ini, biar kami tetap taat kepada Allah, taat kepada perintah-Mu, tanda kami mengasihi Tuhan. Tolong mampukan kami yang tidak mampu ini Tuhan. Ampuni, suci kuduskan kami, benarkan kami, dan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami mengasihi Tuhan, taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu kasih kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi satu tindakan, ketaatan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini taat kepada-Mu Allah. Pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalamnya, semua yang ada pada bangsa ini, rakyat pada bangsa ini, biar taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Biar bangsa ini taat kepada Tuhan, agar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus. Biar mereka boleh hidup taat kepada Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh diselamatkan. Dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sujud menyembah, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman
sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal, tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keamanan, kedamaian, ketentraman bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, tolong hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman, mengasihi satu dengan yang lain, taat kepada Tuhan dalam perintah-perintah Tuhan. Tolong Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya taat kepada Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi perselisihan. Semuanya taat, hidup damai, sejahtera, bahagia, dan hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar manusia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang taat kepada Kristus menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Biar gereja Tuhan menjadi berkat, garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan di mana pun berada. Tuhan berkati. Biar semua berita yang diajarkan dalam sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, yaitu nama Yesus Kristus yang harus dikumandangkan, yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi secara khusus untuk sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Hamba berdoa Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati biar lewat itu semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati Tuhan, berkati Bapa, berkati semua Tuhan. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswa untuk tetap belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan Tuhan berkati setiap produk yang dihasilkan dalam sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan, wisudawatinya, baik wisudawan, wisudawati S1, S2 dan S3, biar menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dikenal, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan tolong berkati keluarga Kristen, berkati semua. Biar keluarga Kristen ini diberkati oleh Tuhan, dan keluarga Kristen menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh kasih, keberkahan, berkat dan anugerah Tuhan. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, di pankreas, di lambung, di usus, penyakit di saluran kami, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, kiranya Tuhan pulihkan. Penyakit apapun, kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, penyakit tekanan darah, tinggi darah, penyakit kolesterol, penyakit apapun, penyakit stroke, penyakit ginjal, batu empedu, gagal ginjal, penyakit diabetes, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dari kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bela Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan.
otot kami kuat, saraf-saraf kami kuat, semua pulih, kuat tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, organ-organ tubuh kami kuat, kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan leluasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat, kasih dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan Yesus Kristus atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. 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 Amin.